Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laraswati Husain, kelas AD3 Farmasi 2018, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi permanganometri. Apa itu permanganometri? Permanganometri adalah salah satu metode analisis volumetri untuk menentukan kadar suatu reduktor yang berdasarkan reaksi redoks. Sebagai oksidator sekaligus sebagai zat standar digunakan larutan kalium permanganat atau larutan standar yang berwarna ungu itu menurut M. Natsir Arsyad 2001. Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMNO4 dengan bahan baku tertentu. Manfaat titrasi permanganometri untuk mengetahui kadar dari zat-zat yang bilangan oksidasinya masih bisa dioksidasi. Dalam bidang industri, metode ini dapat dimanfaatkan dalam pengolahan air, di mana secara permanganometri dapat diketahui kadar suatu zat sesuai dengan sifat oksidasi reduksi yang dimilikinya, sehingga dapat dipisahkan apabila tidak diperlukan atau berbahaya. Kelebihan dan kekurangan titrasi permanganometri. Kelebihannya adalah titrasi permanganometri ini lebih mudah digunakan dan efektif karena reaksi ini tidak memerlukan indikator. Hal ini dikarenakan larutan KMNO4 sudah berfungsi sebagai indikator, yaitu ion KMNO4 berwarna ungu. Setelah direduksi menjadi ion Mn tidak berwarna dan disebut juga sebagai autoindikator. Sedangkan kekurangannya, sumber-sumber kesalahan pada titrasi permanganometri antara lain terletak pada larutan pentiter KMNO4 pada buret apabila percobaan dilakukan dalam waktu yang lama. Larutan KMNO4 pada buret yang terkena sinar akan terurai menjadi MnO2, sehingga pada titik akhir titrasi akan diperoleh pembentukan persipitat coklat yang seharusnya adalah larutan berwarna merah rosa. Beberapa ion logam yang tidak dioksidasi dapat dititrasi secara tidak langsung dengan permanganometri seperti ion-ion Ca, Ba, Sr, Pb, Zn, dan Hg yang dapat diendapkan sebagai setelah endapan disaring dan dicuci, dilarutkan dalam H2SO4 berlebih sehingga terbentuk asam oksalat secara kuantitatif. Asam oksalat ini yang akhirnya dititrasi dan hasil titrasi dapat dihitung banyaknya ion logam yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ion-ion Ba dan Pb dapat pula diendapkan sebagai garam kromat. Setelah disaring, dicuci dan dilarutkan dengan asam, ditambahkan pula larutan baku FeSO4 berlebih. Sebagian Fe2+ dioksidasi oleh kromat tersebut dan sisanya dapat ditentukan banyaknya dengan menitrasi dengan KMNO4. Dalam permanganometri, titran yang digunakan adalah kalium permanganat. Kalium permanganat telah digunakan sebagai zat pengoksidasi secara meluas lebih dari 100 tahun. Penentuan kalsium Ca2+ dalam CaCO3. Yang pertama, ditimbang 0,1 gram padatan CaCO3 dengan menggunakan neraca analitik. Dimasukkan ke dalam beker gelas 400 ml. Yang kedua, Aquades ditambahkan sampai volume menjadi 100 ml. Ditambahkan beberapa tetes indikator metil merah ke dalam larutan. Dipanaskan larutan tersebut sampai mendidih. Yang ketiga, ditambahkan larutan dari 0,75 gram NH4 oksalat dalam 12,5 ml Aquades secara perlahan-lahan. Dipanaskan pada temperatur 70-80 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keempat, 3 tetes larutan amonia 1:1 ditambahkan sambil diaduk secara perlahan. Dibiarkan larutan dalam keadaan panas selama 1 jam.
Disaring endapan dengan menggunakan kertas saring Wetman nomor 540. Yang kelima, dicuci endapan dengan Aquades hingga bebas dari oksalat. Dilubangi kertas saring dengan menggunakan pengaduk. Yang keenam, dibilas endapan dengan larutan asam sulfat 1:8 ke dalam Erlenmeyer yang lain. Dicuci kertas saring dengan Aquades panas sampai volume 50 ml. Dititrasi dengan larutan KMNO4 0,1 N setelah semua endapan larut. Terima kasih.